Pemurniannya kita bisa lakukan kristalisasi, ya. Jadi kristalisasi kan salah satu teknik pemisahan campuran dari komponen-komponen lain, penyusunan yang tidak mengkristal. Nah, untuk kita bisa tahu suatu senyawa itu strukturnya seperti apa, kita lakukan elusidasi struktur. Teman-teman mahasiswa, kita mengenal spektrometer UV. Ya, untuk apa UV? Untuk mengetahui adanya gugus kromopor pita serapan. Karena dalam senyawa organik, kita juga harus tahu gugus-gugus fungsi yang ada. Kita juga bisa menggunakan peralatan spektroskopi IR, ya, spektroskopi IR infrared. Untuk mengetahui adanya gugus fungsi, nah, peralatan ini kita gunakan. Kita juga bisa menggunakan mass spektroskopi. Ini untuk mengetahui berat molekul dan fragmentasi. BM atau berat molekul atau molekul weight dari senyawa itu berapa? Kita ukur pakai MS. Nah, lebih jauh untuk menentukan kerangka struktur suatu senyawa, berapa jumlah hidrogen, berapa jumlah karbon, karbonnya atau hidrogennya primer, sekunder, dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan NMR. Kami peralatan untuk penelitian ini atau untuk pendidikan UP, IR, MS itu tersedia. Nah, NMR-nya di kami belum tersedia, tapi kami bisa melakukan kolaborasi, bisa melakukan penelitian bersama dengan teman-teman di Malaysia, di Jepang, ataupun kita bisa ukur di kita pun di Indonesia kan ada ya. Kalau di kami bisa di ITB ataupun di LIPI. Ini yang kita lakukan dalam hal elusidasi struktur. Contoh, kita bicara ngukur UV bagi teman-teman mahasiswa. UV untuk mengetahui adanya gugus kromopor. Ada nggak pita serapannya? Nah, kita identifikasi kalau ada struktur seperti ini, berarti di 207 itu untuk keton alfa, beta tak jenuh. Di 271 untuk ikatan rangkap terkonjugasi. Paham kan buat teman-teman mahasiswa? Ini kita bisa lihat. Kalau ada peak seperti ini, berarti ada gugus kromopor. Ketika di UV tidak ada, berarti tidak ada gugus kromopor. Nanti ke asumsi-asumsi kita selanjutnya. Di infrared, ya, ini untuk mengetahui adanya gugus fungsi, kita nanti belajar kan saudara-saudara mahasiswa sudah belajar untuk inframerah, ya, infrared. Ini regang OH, regang ini. Ini dia punya wave number-nya, bilangan gelombangnya tersendiri. Ketika ada serapan di sini untuk apa? Untuk apa? Nah, pemahaman ini kita akan gunakan untuk elusidasi struktur dari senyawa yang tidak diketahui, yang kita isolasi dari alam tersebut. MS, untuk mengetahui berat molekul fragmentasinya. Ketika kita baca MS seperti ini, oh, ini berarti ini adalah untuk menunjukkan massa molekulnya berapa. Ini 194. 194 itu untuk senyawa, misalkan kalau ini senyawa kita punya seperti ini. Ya. Ini fragmentasinya. Nah, ini orang kimia organik sintesis, kalau udah begini bicara mundur kan retrosintesis. Oh, berarti simptom ini ke sini untuk MZ persekian. Dari MS, yang informasi yang kita dapat. Sekarang dari spektrum NMR, apa yang kita dapat? Nah, yang kita dapat dari spektrum NMR adalah jumlah sinyal, kedudukan sinyal, intensitas sinyal, dan pemecahan splitting. Apa sih jumlah sinyal? Jumlah sinyal itu untuk membedakan proton atau karbon dalam molekul. Nanti kita bisa melihat singlet, doublet, triplet, dan lain sebagainya, ya, quartet dan multiplet. Itu di jumlah sinyal. Dari spektrum NMR kita bisa lihat juga kedudukan sinyal, jenis proton atau karbon oleh geseran kimianya dalam ppm, ya. Kita juga bisa belajar intensitas sinyal. Itu melihat perbandingan jumlah proton atau karbon, apakah 1H, 2H, atau 1C, 2C, dan seterusnya. Dan juga dari spektrum NMR kita bisa melihat pemecahannya atau splittingnya.
Untuk apa? Membedakan lingkungan proton atau karbon dengan proton karbon tetangganya. Sehingga kita bisa dalam belajar itu mengenal mengenai tetapan kopling. Ya. Selanjutnya, ya, ini adalah langkah-langkah interpretasi. Selanjutnya, nah ini ya, bentar. Ini contoh kita mengenai proton NMR hidrogen. Jumlah sinyalnya berapa, pergeseran kimianya berapa, intensitas protonnya seperti apa. Ya, ini adalah untuk melihat dari sisi pergeseran kimia untuk mengetahui golongan dari senyawa tersebut dilihat dari kelimpahannya. Ya, jadi ini golongan misalkan kalau pergeseran kimianya di sini, oh dalam kimia bahan alam kita golongan terpenoid, steroid, limonoid. Kalau di sini kelompok gula, kalau di sini kelompok fenolik, flavonoid, lignan, dan alkaloid. Dari mana? Dilihat dari pergeseran kimia. Selanjutnya kita bisa juga melihat pemecahan signal, ya. Nah, ini pemecahan signal kita bisa lihat, ya, singlet, doblet, triplet, kuartet, multiplet. Itu lihat dari tetapan penjodohan, ya. Ada nomor ini untuk rantai lurus, olivinic lurus, cis dan tran, ataupun kita bicara benzen ortopara, ya, untuk orto, meta, dan para. Nah, ini bisa lihat dari data seperti ini, ya. Ini nomor 1 ini untuk rantai lurus, alipatik, ya, terus olivinic lurus, cis dan trans, dan juga olivinic siklik, benzen dan orto. Ini dari informasi sinyal ini. Nah, ini contoh dari pemecahan sinyal tetapan penjodohan. Kita bisa menentukan struktur ini dari data seperti ini, ya. Ini kita bisa untuk menentukan misalkan olivinic siklik, benzen, orto, meta, dan para dari sinyal seperti ini. Ya. Ini kita lebih jauh, lebih belajar membaca data. Oke. Nah, di dalam HNMR juga kita daerah geseran kirimnya foton bernilai antara 0 sampai 12 ppm kan, ini di sini. Ini saudara-saudara mahasiswa harus paham, ya. Ini daerah induksi dari ikatan sigma. Ini arus cincin dari ikatan pi. Dalam kimia organik kan kita belajar itu. Nah, ini untuk senyawa-senyawanya, golongannya. Daerah ini untuk suatu asam karboksilat, ini suatu aldehid, begitupun daerah-daerah ini. Jadi kita membaca signal itu dari sisi geseran kimia, kalau ada pik-pik itu, kita sudah bisa dari sisi kelompok dulu. Kelompok apa? Oh, ada pik di sini. Kita bisa melihat dulu ke daerah-daerah seperti ini, ya, dari literatur ataupun dari textbook seperti ini. Ya. Jadi jangan dulu dianggap sulit membaca dari suatu spektrum, karena panduannya, apalagi sekarang sudah banyak software yang bisa kita gunakan. Nah, kita bicara CNMR untuk jumlah sinyal karbon, ya. Ini bicara pemecahan sinyal karbon yang tergabung dari jumlah karbon, hidrogen, ya, yang terikat. Nah, berkembang lebih lanjut mengenai spektrum, ya, mengenai SF4, ya, memiliki keuntungan dapat membedakan jenis karbon, ya, tapi sangat unik sehingga masuk kepada sekarang karbon itu mengenai depth, ya, sehingga dibutuhkan pengukuran depth 1 untuk senyawa yang rumit. Ini teori saja. Jadi ini contoh, ya, sinyal untuk SFOD. Ini depth, ya. Ini bagian-bagian yang bisa kita baca dari sisi spektrum. Oke, next, ya. Ini pergeseran kimia dari NMR karbon, ya, lingkungan atom karbon, kelimpahannya. Jadi ini sama di sini 0 sampai 50-an untuk terpenoid, steroid, ini gula, ini fenolik, lampuan dan alkaloid. Nah, ini daerah geseran kimia karbon, ya, ini seperti ini.
karbon. Ini struktur-struktur ya gugus fungsi yang akan menunjukkan sinyal pada pergeseran kimia ya seperti ini. Jadi untuk suatu keton misalkan di daerah sini, ini suatu ikatan CH3, CH2. Oke, nah itu teorinya yang harus kita pahami. Saya sedikit menghantarkan sebelum menutup, ini pembelajaran dari pengalaman. Ya, nah nanti ini bisa kita diskusi, bisa kita juga melihat pembelajaran dari pengalaman. Kita bisa tadi di awal mengantarkan, ini saya ambil salah satu contoh saja yang publikasi terbaru ya mengenai kenapa kita bisa publikasi dan kita bisa menentukan struktur gitu ya seperti ini. Nah tentu ujungnya ini, tapi tahapannya dari mana? Ya. Nah kita belajar dari pengalaman dari mulai tahapan awal sampai elusidasi struktur. Nah, saya ingin mengingatkan kepada mahasiswa semua, ya, mungkin kalau rekan sejawat sudah terbiasa, apalagi sudah bergerak di dalam isolasi dan penelusuran di kimia bahan alam. Ini buat mahasiswa semua, ya. Kita bicara ekstraksi dan fraksionasi. Ya. Harus selalu diingat, ketika kita ngambil ya bahan dari tanaman, kita harus selalu ditimbang dulu, ya bahan awalnya berapa. Karena kalau kita bicara ya penelusuran dan juga sintesis kimia, kita harus bicara nanti kandungan atau rendemen, ya ujungnya dapat berapa dari berapa. Oke, ini surit ya dari bahan serbuk kulit batang, ya pentandrus. Biasanya kita melakukan masrasi dengan metanol air, gitu ya. Ini dengan metanol disaring dan dipekatkan. Ya, ini kita dapat ekstrak pekat metanol. Nah, dari posisi kita sudah dalam bentuk ekstrak, ya, pemahaman kita dalam kimia bahan alam, hampir semua metabolit sekunder lah umumnya yang larut dalam metanol air itu akan terekstrak. Berarti di sini kandungan senyawa kimianya banyak dong. Pemahaman kita di awal bahwa kita harus mulai fraksionasi ya. Nah, tahap awal fraksionasi kita itu adalah perbedaan kepolaran. Jadi kita pisahkan dulu senyawa-senyawa kita itu. Pertama adalah yang nonpolar dulu. Kita ekstraksi dengan pelarut nonpolar, pakai heksan. Selanjutnya kita ekstraksi dengan yang semipolar, kita pakai etil asetat, baru kita pakai yang sangat polar, pakai butanol. Ya. Ini berarti sudah terpisah nih, kelompok senyawa yang nonpolar ada di sini, yang semipolar di sini, yang polar ada di sini. Jangan lupa, selalu harus ditimbang. Nah, dari sini boleh kita melakukan uji pendahuluan supaya kita lebih terukur dan terarah mau ngambil senyawa apa atau ada senyawa apa dalam tanaman tersebut atau dalam praksi-praksi awal tersebut supaya kita lebih terfokus ya ketika kita nanti penelusuran dan juga kita kajian teorinya. Ini contoh uji fitokimia. Ya bisa ini triterpenoid, uji alkaloid, ya. Ini contoh-contoh pengujian, ya bisa nanti dibaca. Nah, uji aktivitas kita bisa ya dengan sel MCF7 misalkan ini. Ini prosedurnya sampai kita dapat nilai IC15. Ini bagian daripada kita eksplorasi, isolasi dan identifikasi. Nah, studi pendahuluan ternyata di dalam tanaman tersebut ya hasil uji fitokimianya seperti ini. Ya, ini kalau positif itu kan berarti positif ya, itu mengandung steroid gitu ya, mengandung triterpenoid. Nah, ini uji toksisitasnya ya dari suatu senyawa tersebut. Ya. Ini kontrol positif nih. Ya, 2. Nah, karena ini cisplatin itu udah suatu senyawa murni terhadap ekstrak kan pasti akan jauh. Tapi kita punya
Ya, literatur mengatakan kalau aktif itu ekstrak itu di bawah 500 mikrogram per mililiter. Kalau isolat di bawah 100. Nah, ini standar ini yang kita pakai. Tapi pada saat di lapangan itu tidak berlaku mutlak. Kita harus selalu lihat kontrol positifnya. Nah, ini bagian alir ya. Dari kita bisa berhasil menemukan suatu tadi 11 senyawa limonoid ya dalam tanaman ini. Kita ambil dari mana? Ternyata di dalam ekstrak N-heksan itu menunjukkan aktivitas yang baik. Inilah yang kita lanjutkan. Sehingga kerangka berpikir kita dalam isolasi ya dan sampai dapat suatu senyawa itu kerangka berpikirnya dan metodologinya kita benar. Dan juga kita ada penuntunnya. Nah, ternyata ekstrak N-heksan ini aktif dari sisi uji hayati kita. Kita pisahkan. Nah, inilah ilmu yang harus dipahami dalam kitab kimia bahan alam. Mainannya apa? Mainannya kelarutan. Sehingga kita harus mencari pelarut-pelarut dalam teknik pemisahan, ya, menggabungkan pelarut-pelarut seperti ini. Kita mau dipisahkan seperti apa? Ini kita pakai pelarut N-heksan etil asetat metanol, ya. 10% stepwise, 12 fraksi. Jadi itu teknis. Ya, mau stepwise atau mau tidak tergantung kita pilihan. Ya, kita lakukan dengan ini. Nah, sehingga dapat praksi-praksi seperti ini. Dan jangan lupa selalu kalau kita melakukan penelitian itu ditimbang, ya, ukurannya hasilnya berapa. Dapatlah nanti dari prosedur-prosedur ini yang kita lakukan itu dapat kita isolat, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini isolat. Kita namakan isolat, ya. Identifikasi isolatnya dari sisi apa? Ini kan dari sisi TLC, ini satu noda, gitu ya. Nah, dari sisi strukturnya apa? Kita belum bisa menentukan ini senyawanya apa, karena kita belum tentukan strukturnya, baru kita namakan isolat, karena dari sisi TLC, satu dimensi, dua dimensi, dia menunjukkan satu noda. Baru kita maju ke elusidasi struktur. Ya, ini dengan peralatan-peralatan seperti ini tadi. Ya. Nah, ini saya ambil contoh senyawa satu saja. Ya. Ini pemahaman teman-teman mahasiswa ya. Senyawa satu itu dari sifat fisiknya itu padatan tidak berwarna. Ya. Nah, kita ukur molekul weight-nya, berat molekulnya berapa. Ini data MS yang ada. Data MS di kami itu menggunakan HR top MS, ya MS plus 1. Ya. Munculnya 455,2. Kalau kita hitung 445,2 itu apa? Nah, dari sini kita, kalau rumus molekulnya dari senyawa kita, 4552, 455 itu harus kurangi 1, karena plus 1. Jadi, masa rumusnya adalah 454. Kalau 454, ini bisa dicari juga di alat ini, ya, karbon berapa dan lain sebagainya. Jadi, rumus molekulnya ini derajat ketidakjenuhannya dBE-nya 10, ya. Berarti ada 10 derajat ketidakjenuhan dari informasi MS. Setelah informasi MS, baru kita cek UP-nya. Ternyata ada serapan, ya. Isolat 1 itu di 2273. Tadi kelompok apa di 2273, ya. Nah, itulah yang kita harus pahami dari struktur UP, itu mengetahui adanya kutub ada serapan panjang gelombang di 253 untuk apa? Berarti ada struktur nih ikatan ini, olivenic, ya. Nah, itu isolatnya. Nah, sekarang dari IR senyawa 1, sorry. Dari IR senyawa 1, spektrum IR, itu ada muncul kalau lihat dikaji, ini ada regangan CH 3017, ada regang ester, ada regang ikatan rangkap. Nah, ini dikaji ya dari senyawa tersebut. Jadi kita dapat informasi di dalam senyawa tersebut ada serapan gugus fungsi seperti itu. Ya. Ya. Jadi tadi kita sudah ketahui dari sisi
isolat 1 spektrum UV, ya, itu adanya gugus fungsi yang seripat itu, ini kalau ini kan ini keton ya, keton tak jenuh, ada keton rangkap ya, dan jadi dari sisi IR kita punya ya informasi gugus fungsi tersebut ya. Nah, sekarang dari NIMAR-nya kita bisa dapat informasi seperti ini ya. Dari sisi hidrogen karbonnya kita punya data seperti ini. Daerah sini dari informasi yang ada tadi kan untuk ikatan-ikatan ya CH3 berarti ada 6 CH3 nih kalau dihitung. Ada CH2 dan CH3 di sini, ada CH2O, ada CHO dan ada 3 CHSP2. Ini setelah kita hitung. Selanjutnya dari spektrum HNMR tersebut, kita juga bisa lihat tetapan penjodohannya, tetapan koplingnya. Ya, ini misalkan G10,8, ya, itu kita bisa kaji ya dari data tetapan koplingnya. Untuk karbon NIMAR, nah, informasi apa yang ada nih? Ya. Setelah kita kaji, ya, kita dengan data-data yang ada dan keilmuan tadi, kita di sini spektrum ini mengandung daerah sini ada 6 CH3, jadi 6 karbon CH3, ada 13 CH, ya. Ada di daerah sini ada CO keton, ya, ada CO lakton. Ya. Nah, ini memberikan informasi seperti ini. Ini dari karbon NIMAR, tentu dengan kajian-kajian yang kita lakukan. Ya. Nah, kita maju ke spektrum depth, ya. Kita ingin mengetahui ya bagaimana di transfer untuk di depth ini, ya. Kita bisa lihat di depth 45, depth berapa? 90 dan di depth 135. Nih, ada 3. Di depth 45 itu akan muncul semua atom karbon. Ya, baik CH3, CH2 maupun CH. Terkecuali tidak akan muncul C quaternaire. Di depth 90 yang muncul di sini hanya hanya karbon CH. Ya. Ini informasi yang kita dapat. Di depth 135 ini muncul semua atom karbon terkecuali C quaternaire tapi CH2 ke bawah. Nah, ini kita menunjukkan kalau CH2-nya ya spektrumnya ke bawah. Jadi kita bisa hitung jumlah atom karbonnya. Ini contohnya. Ya. Jadi ada 6 CH3, ada 8 CH, 8 C quaternaire dan ada 6 CH2 ya 1 2 3 4 5 6. Ini kita bisa identifikasi. Jadi informasinya kita kumpulin dulu ya. Ini spektrum HMKC. Mana spektrum HMKC ya? Itu untuk apa? Mengkonfirmasi kepemilikan proton dan karbonnya. Jadi H ini milik siapa? Misalkan nih, H ini milik CH2. Ya, jadi H2 ini milik C2. Itu dari sisi ya kita mengidentifikasi. Jadi kita simetris tegak lurus terhadap diagonalnya. Terus setelah HMKC apa? Kita bicara HMBC. Apa HMBC? Spektrum HMBC mengkonfirmasi letak gugus fungsi. Ya, nih misalkan gugus fungsi apa di C1 aksen? Di sini ada karbonil. Ya, di 7 ada apa? Gitu ya. Ini ada kaitannya dengan 7. Di C1 aksen ada suatu karbonil dengan O. Berarti itu mengkonfirmasi adanya gugus fungsi. Terus spektrum HMBC. Oke, ini kita tadi untuk gugus fungsi. Spektrum untuk COSY. COSY untuk apa? Nah, mengkonfirmasi letak proton dengan proton lain yang bertetangga. Ya, ini kita bisa lihat. Ini H1 dengan H2 itu berarti bertetangga. Ya, ini di diagonal. Nah, ini.
Ini proton H1 dengan H2 itu bertetangga. Kita bisa lihat dari spektrum H-COSY. Oke. Ini contoh ya. Ini untuk COSY. Noisy untuk apa? Ya, dari data NMR noisy mengkonfirmasi letak bukti-bukti dalam ruang secara relatif. Ya, jadi ini tadi letak fungsi secara ruang, interaksinya seperti apa. Itu kita bisa dari noisy. Nah, jadi stereokimianya dari noisy itu bisa kita lihat ya. Itu bicara ruang, ruang itu kan stereokimia. Barulah kita sebentar sebelum ke sini dengan data-data yang ada tadi dari UP, dari IR, ya, terus dari MS dan dari spektrum NMR mengkonfirmasi gitu ya, dan merangkai struktur kimianya seperti apa. Ya. Barulah kita bicara struktur kimianya seperti ini, misalkan ini untuk yang satu. Jadi ini itu dibikin struktur ini karena informasi data tadi. Informasi dari data-data elusidasi struktur tadi. Jadilah struktur kimianya seperti ini. Ya. Dapatlah kita. Terus kita cek ya, struktur ini baru atau tidak. Ya. Kita bisa pakai data-data dengan yang sudah ada. Scavenger atau apa gitu ya. Sekarang program-program molekul yang sudah ada di database. Nah, kalau kita untuk penelitian ini, kebetulan ini senyawa baru. Ya, ini belum diteliti orang, makanya senyawa-senyawa ini bisa kita publikasi dengan ya di jurnal yang bagus karena kita menemukan senyawa-senyawa baru. Ya, inilah kita menginterpretasi dari awal sampai akhir sampai dapat struktur dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki dari pelajaran kimia bahan alam dan sintesis kimia, juga ilmu-ilmu kimia pendukung lainnya. Ya, barulah kita bisa menentukan struktur kimia. Dan struktur itu jadi apa? Barulah kita ingin struktur ini aktif atau tidak. Ya, diujilah aktivitasnya nih terhadap ciplastin tadi. Ternyata senyawa 7 yang ini, ya, nimonol ini justru aktivitasnya lebih bagus dari cisplatin sebagai kontrol. Jadi senyawa 7 ini punya potensi untuk dikembangkan lebih jauh untuk dari sisi aktivitas. Nah, barulah kita belajar. Nih, pemahaman kita, kami punya senyawa 7. Bentar. Ini senyawa 7. Punya struktur apa sih dia aktivitasnya? Itu bicara hubungan ya struktur, aktivitas ya dan keaktifan, bicara SAR ya. Senyawa 7 itu kalau dilihat dengan senyawa-senyawa yang lainnya, dia punya OH gitu ya, dan dia punya ini gugus asetil ya. Ini gugus asetil, dia punya OH. Inilah lebih aktif. Tapi senyawa-senyawa yang lain kan berdekatan nih strukturnya. Ya. Senyawa-senyawa yang ditemukan itu baik 5, yang senyawa isolat 3, isolat 8 berdekatan. Kita bisa lakukan apa? Pengembangan lebih lanjut di kelompok kami, ya kita sintesis kimia. Bisa sintesisnya parsial ataupun total. Ini kita parsial saja. Misal dari 5 ke 7, ya sudah. Kalau misalkan ini dia deasetilasi, ya OH-nya di sini asetil ini ganti dengan OH, ini jadi OH. Dari 3 ke 7 kita bisa pembuatan gugus puran, ya. Ininya kita ubah jadi puran, ya. Dan juga bisa deasetilasi pada C6. Ya. Jadi ini kita rubah jadi gugus OH. Senyawa 8 juga bisa kita ubah, ya ke sini. Ya. Atau kita juga bisa ubah jadi senyawa yang 8 ini. Ternyata, ini dari studi literatur dan kajian struktur, kalau ini OH itu lebih aktif ya strukturnya dibandingkan ini. Nah, kalau kita ini ganti dengan 2 OH, itu bisa lebih aktif. Itu kajian-kajian yang kita bisa lakukan. Nah, nanti kita lebih jauh belajar mengenai hubungan struktur dan aktivitas. Ya.
Baik, sebagai penutup nih, mudah-mudahan tidak bosan, kelihatannya juga sudah mau jam 11 sesuai dengan jadwal. Penutup dari apa yang kita bahas ya hari ini, bahwa sumber daya alam hayati itu baik dari tanaman atau mikroorganisme, ya, senyawa-senyawa yang dihasilkan ya dari bahan alam itu bisa dijadikan senyawa model atau lead compound, bisa langsung kalau memang produktivitasnya bagus senyawa dari alam itu langsung kita gunakan untuk aktivitas, atau juga bisa dijadikan lead komponen untuk lead compound untuk sintesis kimia. Nah, ya bisa parsial atau bisa total seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Kita juga bisa senyawa model itu dengan teknologi sekarang, dengan adanya kimia komputasi, ya kita bisa lakukan modeling ya untuk pemanfaatan dari senyawa tersebut. Nah, di awal kita sudah kembangkan sebagai penutup ya dari kuliah kita hari ini bahwa Indonesia itu kan kaya akan sumber daya alam. Jadi potensi sumber daya alam organik yang melimpah itu haruslah dimanfaatkan sebesar-besarnya. Makanya untuk itu perlu ada usaha ya, mempelajari ilmu kimia secara mendalam agar sumber daya alam lokal dapat diolah menjadi bahan kimia yang sangat berguna. Seperti tadi kita sudah jelaskan untuk bidang pertanian, misalkan biopestisida, untuk bidang farmasi dan kedokteran, biasa kita manfaatkan untuk bahan kosmetik dan obat. Demikian presentasi ataupun ya sharing ya dari pengalaman melakukan penelitian, dan inilah fasilitas penelitian yang ada di Unpad ya. Kami berkecimpung di dunia kimia bahan alam dan sintesis. Selain di Departemen Kimia, ada laboratorium sentral yang bisa kita gunakan, dan juga kami grup riset itu di Unpad sekarang dari program S1 sudah mengembangkan program mengenai akselerasi ya, mengenai program fast track. Jadi mahasiswa S1 sebelum lulus sudah boleh mengambil program S2 ya, dengan melanjutkan risetnya ya, sehingga dengan semakin cepat mahasiswa sudah bisa lulus S2 ya. Pengembangan itu kita bisa lakukan dengan kita punya grup riset ya. Grup riset itu mulai dari mahasiswa S1, S2 dan S3. Terima kasih atas perhatian rekan sejawat, Bapak Ibu dosen, dan juga mahasiswa semua. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengembangkan pengembangan keilmuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ibu moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aceh sudah menyampaikan materinya dengan cukup gamblang ya. Tentang ilmu kimia bahan alam, kemudian sintesis, juga tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam mengisolasi, kemudian mengidentifikasi struktur, juga mensintesis senyawa-senyawa kimia yang berasal dari alam. Jadi intinya Indonesia ini kaya ya akan senyawa kimia, sehingga sebagai ilmuwan kimia memiliki peluang yang sangat besar ya untuk mengembangkan dan mengeksplorasi kandungan senyawa kimia yang dari alam ya, baik melalui isolasi maupun sintesis. Kemudian dalam pengembangannya, dalam aplikasinya sangat penting sekali untuk berkolaborasi dengan bidang ilmu lain ya, seperti pertanian, kedokteran maupun bidang ekonomi ya. Jadi kebermanfaatan ilmu kimia bahan alam ini akan sangat dirasakan ketika kita sudah tahu apa itu ilmu kimia. Oke, di samping itu Profesor Aceh juga menyampaikan bahwa di Universitas Padjadjaran ya memiliki laboratorium sentral yang membuka pintu seluasnya bagi mahasiswa dan dosen untuk melakukan riset di sana. Jadi silakan bagi adik-adik mahasiswa yang mau melakukan riset bisa bekerja sama di sana. Kemudian juga yang ingin melanjutkan sekolahnya gitu ya, di sana ada program fast track ya, yang misalnya
program S2 dan S3-nya lebih cepat gitu ya lulusnya. Juga bagi dosen-dosen atau rekan-rekan ya dosen yang ingin berkolaborasi untuk melakukan riset dengan laboratorium sentral, disilahkan gitu ya, membuka pintu yang seluas-luasnya. Oke, baiklah, untuk selanjutnya adalah sesi diskusi ya. Silahkan nanti bagi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang bertanya bisa dituliskan di kolom chat. Sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin Mas Rian sudah bisa men-share pertanyaannya? Ya, baik Bu. Sudah ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan. Yang pertama ada dari Lydia dari Kimia 2017. Pertanyaannya, pada ekstraksi bahan alam, umumnya sampel yang diperoleh itu senyawa yang kompleks. Bagaimana siasatnya apabila kami ingin memperoleh senyawa spesifik, tetapi alat yang ada itu terbatas? Apakah ada cara yang sederhana? Pertanyaannya itu yang pertama, Pak. Mungkin mau jawab Pak. Langsung saja dijawab oleh Prof. Aceh. Silahkan. Ya, sebentar. Baik, terima kasih mahasiswa Lydia atas pertanyaannya. Ya, jadi tadi sudah gamblang ya menyampaikan mengenai bagaimana kita mengisolasi atau teknik sampai dapat suatu senyawa kimia bahan alam yang bisa kita nanti tentukan strukturnya. Nah, ya tahapan kita secara ilmiah kita lakukan bahwa kalau dari kimia bahan alam, ya secara umum kita lakukan ya pengambilan senyawa bahan alam itu dengan metode ekstraksi, fraksionasi, gitu ya, elusidasi struktur. Itulah tahapan. Ya senyawa kompleks itu awalnya kita dapat, ya kita mulai ya lakukan fraksionasi. Ya, kita kelompokkan senyawa-senyawa tersebut. Kita tidak bisa langsung dari alam ngambil ini kita ingin dapat langsung senyawa dengan cara cepat. Kita harus lakukan dengan kajian dan metode ilmiah. Ya, kita tahapan awal karena di alam itu kita tadi sudah jelaskan dengan kita ekstrak semua ambil dengan pelarut metanol air. Baru kita fraksionasi, kelompokkan mau ngambil senyawa apa kompleks itu. Ya. Baru kita nanti ya lakukan dengan teknik-teknik pemisahan yang lain. Mungkin itu silakan. Dilanjut, Mas. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Ini dari Ibu Purwati. Beliau merupakan salah satu dosen kimia organik juga di Unsud, Pak. Pertanyaan beliau adalah, apakah aktivitas senyawa aktif hasil isolasi dari bahan alam akan sama dengan senyawa hasil sintesis? Kemudian, seberapa besar pengaruh kontaminan senyawa lain yang ikut terisolasi dari bahan alam atau kontaminan yang mungkin merupakan hasil samping dari sintesis senyawa aktif target? Karena seringkali senyawa viral, misal bentuk R aktif, sedangkan bentuk S tidak aktif, padahal struktur molekulnya mirip sehingga sulit untuk dipisahkan. Begitu, Pak, pertanyaannya, Pak. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan rekan sejawat. Ya, kita belajar di kimia organik, kimia bahan alam. Tentunya dengan suka duka kita melakukan riset atau penelitian pemisahan kimia organik. Ya, ada teknik dan cara. Ya, memang pertanyaan Ibu tadi, ya, kita bicara pemisahan, ya, kalau bicara kelompok, ya pasti masih ada kontaminan yang ikut di dalam kita pemisahan. Karena kelompok senyawa itu yang larut dalam pelarut tersebut itu
pasti itu bicara kelompok. Makanya pemisahan kita bagaimana kita dari sisi bermain dengan teori kelarutan sampai kita dapat isolat murni. Itulah teknik kita di laboratorium, ya. Pemahaman kita akan metode pemisahan. Sekarang kalau kita bicara kaitkan dengan struktur, ya, relationship antara struktur kimia dan aktivitas, ya tentu semua senyawa punya kedekatan struktur, kedekatan dengan aktivitas. Nah, saya bicara tadi bagaimana memisahkan suatu senyawa stereoisomer, suatu senyawa yang mana seberapa pengaruh kontaminan tadi sudah saya sampaikan. Tapi kalau kita bicara suatu aktivitas dari sisi aktif, ya, nah kalau misalkan dia positif atau negatif atau R atau S gitu ya, memang kita di kimia organik dalam hal pemisahan yang kita kontemporer seperti ini kita biasanya sulit ya kita lakukan, sehingga kita selalu dapat suatu campuran. Tapi ada teknik metode pemisahan bagaimana kita memisahkan suatu itu campuran R atau S. Itu kita bisa lakukan menggunakan kromatografi, biasanya radikal ya, yang pakai kolom radikal. Itu biasa kita coba untuk kita lakukan dalam sisi pemisahan. Mungkin sementara itu, Mas, silakan dilanjut. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari mahasiswa juga, Pak, dari Aura, dari mahasiswa kimia Unsur. Pertanyaannya, dalam proses pemisahan senyawa metabolit sekunder, apakah lebih baik dilakukan maserasi bertingkat ataupun dilakukan ekstraksi partisi? Mungkin itu, Pak, pertanyaannya, Pak. Ya, saya jawab aja sederhana, lakukan aja yang partisi. Yang kita biasa lakukan, ya, Dek. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Kemudian masih ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Otto Dwi Wibowo dari Kimia Unsur juga. Pertanyaannya, Pak, untuk menentukan struktur senyawa hasil isolasi, misalkan isolasi senyawa seperti terpenoid, cara isolasi dan identifikasi awal apa yang paling efektif untuk menentukan strukturnya agar senyawa tersebut sesuai target? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di awal saya tadi nyampaikan bagaimana metodologi kegiatan atau metode dan cara kerja ya yang dilakukan supaya kita efektif efisien dalam mencapai senyawa target. Nah, dari ekstrak awal coba kita lakukan analisis pendahuluan ya. Bisa kita tadi ya uji fitokimia atau uji hayati atau uji aktivitas. Biasa kita kan tadi kalau mau kita senyawa itu ya ada kandungan triterpenoid, alkaloid dan lain sebagainya, ya kita bisa lakukan dengan penyemprotan ya ataupun lakukan uji fitokimia, nanti kita lakukan identifikasi kelompok senyawanya apa, atau mau aktivitasnya yang kita ingin kejar senyawa kelompok itu mau aktivitas apa ya kita lakukan uji hati, mau ke anti cancer, anti malaria, anti apa dari awal kita sudah bisa pandu. Ya, pandu bisa dengan kita ya. Ini makanya ilmu kromatografi lapis tipis bagi teman-teman yang bergerak di kimia bahan alam itu mutlak ya kita lakukan. Bisa kita uji, kita bisa lakukan juga dengan penyemprotan kandungan senyawanya apa, dengan spray dryer, apakah di KLT itu dengan asam sulfat, vanilin asam sulfat, dan lain sebagainya. Misalkan, ya kalau kami ini melakukan menguji senyawa limonoid. Limonoid itu kan suatu triterpenoid. Ya. Kita menggunakan regen vanilin sulfat. Ya. Kalau dia berwarna merah muda, di KLT-nya ketika disemprot, ya maka di situ ada limonoid. Begitupun yang lain. Mungkin gitu, Dek. Silakan.
Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin itu Bu Tiwi, baru ada 4 pertanyaan. Bagi para hadirin mungkin yang mau bertanya lagi, dipersilahkan, masih ada waktu. Silahkan bisa diketik di kolom chat pertanyaannya bila ada yang mau bertanya. Ya, mungkin kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita akhiri saja ya sesi diskusi ini. Jadi mohon maaf kalau masih ada banyak kekurangan. Jadi terima kasih Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa atas atensinya. Kemudian tolong bagi yang Ibu saya ingatkan, bagi yang peserta untuk mengisi daftar hadir pada link ya, pada link yang dikirim panitia melalui kolom chat ya untuk mendapatkan sertifikat. Oke, terima kasih Prof. Aceh atas presentasinya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadikan tambahan ilmu dan wawasan bagi kita semua ya. Mungkin saya tutup ya sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke MC ya. Silakan Mas Ian. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Harti Widyastuti, kemudian terima kasih banyak juga kepada Profesor Dr. Aceh Tatang Hidayat atas ilmu yang telah diberikan. Betul harapannya tadi apa yang disampaikan semoga bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Baik, sesi berikutnya adalah sesi foto bersama. Jadi kita akan melakukan sesi foto yang kedua ya. Bagi para hadirin dimohon untuk menyalakan kameranya. Dipersilahkan. Bisa dipandu juga oleh Pak Dwi ya. Oke, baik. Terima kasih pada semuanya. Baik, kita sudah masuk pada sesi terakhir yaitu penutupan. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat serta rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada acara webinar kali ini. Saya Rian Aditya Mahendra selaku MC undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sama mahasiswa sekalian. Sama-sama Pak. Sama Prof. Sama Prof. Aceh. Ya, ada Mas Ponco Terima kasih, ya. Prof. Aceh. Ya. Prof. Aceh Ya, ada ya, salam dari Pak Dadan. Siapa? Pak Dadan, Bu Eva Paulina. Oh ya Masih ya. kenal nggak Pak Aceh? Ya. Saya. Oh ya, mana Ibu? Lama. Oh ya. Angkatan lama ya. Betul, betul. Ya, salam kenal. Betul, ada junior Mas Ponco ya, Pak Ponco. Iya, iya Kang. Ya, Sebentar. ya Kang ya.